Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Yasin, yang saya hormati para peserta inseminasi membangun budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu pembacaan. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga yaitu disabilisasi membangun budaya positif. Mari kita mulai acara ini dengan bacaan umum kita. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali sillatihi khususan Syekhuna Syaikhul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta dimohon untuk berdiri. Kita bersama
aku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk peserta dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu acara diseminasi dengan judul membangun budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Arifin. Kepadanya saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membangun sebuah budaya. Membangun sebuah budaya itu tidak bisa singkat, butuh sebuah proses yang cukup panjang. Untuk diskusi ini pada diskusi kita setuju dengan beberapa hal terkait hal yang saya cantumkan di atas. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju? Kita coba bahas. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semuanya setuju. Oke. Ini adalah hal-hal yang selama ini sudah jadi pemahaman kita. Nah, nanti melalui diseminasi ini, apakah masih tetap ini yang mau kita pakai? Gitu nih. Nah, ini paradigma lama yang sudah kita lakukan dari dulu. Guru mengontrol murid. Ini ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang akan kita cek nanti. Penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu berupa penghargaan, bujukan terus-menerus. Nah, kita
akan membuat sebuah budaya. Nanti apakah ini masih relevan? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini nanti akan jadi paradigma kita yang selama ini ada. Nah, ini coba kita tadi. Nah, ini ada videonya. Coba saya putar. Ini saya putar.するためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。 Artinya ada di bawah. Pemirsa yang kita katakan. たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子供の時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。 Ini sebuah budaya. Tadi gimana membeda artinya? Intinya bisa. Ya intinya mereka kan dari si usianya dia, usia awalnya dia itu sudah apa ya, membiasakan diri untuk melakukan segalanya sendiri, sehingga tertanam di dirinya sendiri itu semuanya bisa mereka lakukan sendiri, konsep sendiri, dilakukan sendiri, bisa saling tanggung jawab dan Nah itu diri sendiri dan sendiri. Nah maka nanti kita kembali ke sini. Ini kan kita ya, masih kita ya. Guru mengontrol murid, kritik itu untuk mereka, penghargaan itu untuk mereka, orang dewasa berhak memaksa, nah itu masih kita untuk mereka. Tapi kalau kita mau membangun budaya, maka seperti ini tadi, yang tadi harus dari mereka sendiri dan mereka sendiri. Ini ya. Supporter bola Jepang ini kemarin selalu ambil sampah di stadion. Mengapa bisa demikian? Nah, itu investasi dari ketika kecilnya SD-nya itu sudah ini. Bahkan pas mereka kalah pun masih dia membersihkan. Dan ini sudah tertanam di benak mereka tanpa harus ada yang mengontrol dan ada yang memaksa. Kemudian coba ini pemainnya. Jadi di pemain bola Jepang selalu bersih di ruang ganti. Ruang ganti ini power sih. Nah, maka bisa demikian. Harapannya kita coba ini tercermin di anak-anak. Kira-kira itu tantangan ya kita sebagai guru untuk bisa kita membangun sebuah budaya positif yang itu dari mereka dan mereka, bukan kita kontrol, kita paksa, kita kritik, kita kasih hadiah. Kemudian, membangun budaya positif itu panjang. Hasil pendidikan saya pada guru bergerak itu ini tahapannya. Yang pertama, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kita harus tahu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita ulas. Memahami kebutuhan mereka. Jadi anak itu butuh apa sebenarnya untuk membangun sebuah budaya itu. Lalu, kita ini di mana kitanya ini? Ini membangun sistem yang berkesinambungan. Apa kemudian? Kepotong.
guru sebagai ujung tombaknya. Jadi membangun sistemnya. Jadi bukan kita memaksa tapi membangun sistemnya, yaitu 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan disiplin positif. Arah membangun budaya positif. Jadi investasi kita, kalau saya punya mimpi ya, kalau saya bangun dari kelas 10, nanti panennya kelas 12. Mimpinya begini. Mimpinya, harapannya kelas 12 itu kita bisa panen. Ini alurnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kecenderungan siswa saat ini. Mereka nggak peduli dengan lingkungan sekitar, terus cuek asik sendiri, just kayak gini mager, nongkrong itu mereka. Jadi nggak peduli gurunya, dia nggak peduli di mereka peduli. Nah, maka yang kita bangun itu loh, dari dalam dirinya sendiri. Kalau tidak begitu, kita akan menjadi polisi atau kita akan mengontrol mereka terus menerus. Kemudian ini kebutuhan dasar mereka, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ya, anak-anak gitu. Itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu dihargai dan dikasih sayang. Makanya bapak ibu guru kan kalau anak-anak bagus kan dikasih penghargaan. Nah, itu harapan mereka juga begitu. Terus menjadi orang yang mereka inginkan, kesenangan gitu. Pokoknya aku pengen itu. Nah, ini kecenderungan manusia. Kemudian menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu punya keyakinan kebenaran sendiri. Kebenaran mereka sendiri, belum tentu kebenarannya Pak Abu itu diyakini yang sama. Jadi mereka punya keyakinannya sendiri. Nah, di sini kalau kita pahami ini, berarti apa yang harus kita bangun dari proses ini? Kebutuhan dasar mereka menghindari hukuman, jelas, untuk bertahan hidup ini ya. Terus mendapatkan imbalan, pengen dihargai, pengen seneng, menjadi orang yang mereka inginkan, seneng, nyontoh sopo, idola ya. Kemudian ingin menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu benar, menurut dirinya benar, tapi orang dewasa itu punya pertimbangan lain, sehingga nanti belum tentu kebenaran kita itu bisa mereka sama menurut mereka. Nah, ini kebutuhan dasar mereka ya, tahap awal. Jadi tahap awal dari prosesnya itu kita pahami kebutuhan mereka. Nanti baru kita bangun. Anak-anak itu butuh seneng ya, anak-anak itu menghindari hukuman. Nah, ini teori motivasi. Jadi kalau motivasi kita itu sifatnya eksternal ini, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, maka pikiran anak itu hanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi itu eksternal, berarti aku legal ini itu anak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Akhirnya kalau tidak ada dua motivasi eksternal itu, dia tidak akan berbuat apa-apa. Jadi misalnya untuk menghindari kejadian ini, apa yang terjadi? Aku ini kok piye? Terus aku legal ini oleh opo? Saya dapat apa kalau saya tidak begini? Kemudian, nah motivasi internal inilah yang utama, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi begitu. Nah, ini teori motivasi yang akan kita coba cermati, sehingga nanti kita bisa diskusi ya. Jadi kalau kita mau membangun sebuah budaya, kita bangun anak-anak dulu, kemudian kita coba membangun intrinsik, karena yang kita tahu dari negara Jepang tadi apa yang dibangun adalah kesadaran dari diri sendiri. Ya ini yang nomor 3, sehingga nanti akan terjadi budaya. Nah, harapan kayak kelas bersih kelasnya, kemudian itu harapannya, mimpinya dengan
Bapak Ibu guru yang ada di sini kalau itu diterapkan betul ya. Nanti mimpinya SMA akan seperti apa gitu. Nah itu. Kemudian ini yang menurut Ki-Hajar Dewantara seperti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri, sehingga bangunan dari program kurikulum merdeka ini diharapkan anak-anak dari dirinya sendiri itu berangkat sebuah kemerdekaan, yaitu apa? Tidak untuk diperintah, tapi mereka berangkat dengan dirinya sendiri. Berkaca dari negara Jepang tadi, berkaca dari negara Jepang yang di awal tadi. Kita coba bangun ya, memang sulit ya, tapi mau gimana ini harus coba dibangun, yaitu anak-anak harus kita coba menyadari dirinya sendiri bahwa dia itu bisa untuk memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kira-kira mana ya? Ya ini kan teori. Mari kita coba praktekkan ya. Mari kita coba praktekkan. Mungkin selalu dari kecil mungkin kebiasaan tapi sekarang iya, makanya di sini di dalam program guru penggerak yang dinamakan itu BSD, sehingga penanaman kesadaran karakter itu dari awal. Jadi kemudian kalau kita menerapkan sesuatu, kita kan sudah paham kebutuhan mereka. Mereka butuh apa sih? Untuk dihargai, untuk kesenangan, untuk mengajak mereka memahami dirinya. Nah sekarang kita coba dengan ini tahapan berikutnya. Setelah kita pahami kebutuhan manusia, maka kita pahami tentang teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini maksudnya gimana ya? Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Tidak ada tanya ya. Nah ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, semuanya serba dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri. Kemudian yang kurang nih, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, terus merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Dari rangkuman ini prinsipnya kalau hukuman itu tidak ada rencana, bersifat mendadak dan langsung dilakukan. Saya ini di posisi ini loh. Makanya saya sadari saya ini di posisi ini. Jadi apa? Tidak pernah merencanakan. Kalau sudah direncanakan itu namanya konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman, mereka akan tidak nyaman. Anak menghargai disiplin karena apa? Peraturannya dibuat oleh mereka sendiri. Makanya ini kesepakatan kelas yang kita kembangkan. Anak-anak itu melaksanakan kesepakatan kelas, dan untuk apa? Untuk mereka disiplin terhadap dirinya sendiri. Nanti konsekuensinya apa? Tapi ada yang lebih dari konsekuensi ini. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan sementara ini semua konsekuensi itu prinsipnya dibuat sebuah kesepakatan kalau muncul sebuah konsekuensi. Contoh dengan nanti di kelas membuat kesepakatan kelas sama anak-anak. Kesepakatan kelas ini kelas harus bersih. Nah, bagaimana cara bersihnya? Dibuatlah jadwal piket. Yang tidak piket nanti bagaimana? Nah, kalau itu direncanakan, itu sudah dipahami oleh anak-anak, maka ketika dia tidak menjalankan namanya konsekuensi. Kalau saya biasanya, ini siapa yang piket hari ini? Kenapa kamu tidak piket? Nah, gitu. Yang tidak piket hari ini nanti pulang terakhir. Silakan piket, silakan disapu. Nah, itu saya. Maka di sini adanya hukuman. Tidak ada perencanaan dari awal. Akhirnya apa? Akhirnya anak benci pada saya, anak benci kedisiplinan, anak merasa marah, dan anak sakit hati. Nah, maka itu yang masih dalam diri kita ya. Ketika saya mengikuti program guru penggerak, aduh saya timbanya aku loh, kayak ini masih di sini loh, masih di sini saya. Nah ini
Nah ini restitusi. Restitusi itu apa restitusi? Melebihi dari hukuman dan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada videonya, mari kita coba simak. Restitusi merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi saya ingin seperti Rasulullah, ya ini Rasulullah itu misalnya, dan bagaimana mereka harus melakukannya untuk memperlakukan pada orang lain. Karena ini sebuah kalimat yang mungkin sulit dipahami, maka saya coba ini. Ini adalah video. Kok ada video? Oh ya, kita sama bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ada contohnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu gambaran kalau diskusi sama anak-anak pas mereka bikin pelanggaran. Kalau saya ya langsung kamu itu. Nah itu mari kita coba berpikir ya. Ternyata itu kita sadari. Kalau kita tanya ya, yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Kenapa kamu kesini? Terus kenapa kamu kesini? Terus kamu sadar nggak kenapa kamu ada di sini? Itu namanya menstabilkan identitas. Biasanya masih marah, masih tinggi. Saya coba praktekkan ini, saya coba praktekkan ya. Jadi hasilnya cukup. Terus habis itu kemudian kita coba memvalidasi kesalahan. Kira-kira kamu berbuat ini punya alasan nggak? Nah, terus dia akan cerita alasannya begini. Ketika kita sudah tahu alasannya, terus kita baru menanyakan keyakinan. Jadi kan menstabilkan identitasnya. Maksudnya kita stabilkan dulu marahnya, kemudian kita coba memvalidasi kesalahannya. Berarti dia itu sebenarnya salah apa yang dia salah. Terus alasannya apa dia punya salah itu. Barulah kita tanyakan, kamu kira-kira melanggar keyakinan mana atau kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar itu. Akhirnya dia akan kira-kira kamu bisa nggak memperbaikinya. Nah itu. Oh ya, nanti cara memperbaikinya bagaimana? Kalau misalnya ini dipraktekkan ya betul. Anak sudah besar dan itu saya kira cukup bisa ya. Ini lebih dari hukuman, lebih dari konsekuensi. Ini namanya restitusi. Nah, mari kita coba ya. Kita praktekkan di dalam saat kita mendidik anak-anak. Jadi nggak langsung marah. Dan saya sadari betul ketika saya dapat materi ini, aku gak ngono biasanya. Biasanya langsung wet. Yang ada akhirnya anak benci. Ini yang kelebihannya banyak. Nah, kita coba yang sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi, pasti anak-anak terjadi. Kemudian sesuatu yang harus terjadi, restitusi itu pilihan. Jadi mereka disuruh milih. Kira-kira kalau kamu pilih baru, apa yang kamu perbaiki? Nah, itu anak-anak kalau membangun keyakinan mereka, kita harapkan mereka itu terbangun dari dirinya sendiri. Kemudian tidak nyaman. Ini tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid. Yang ini restitusi menguatkan murid. Anak itu jadi kuat. Ternyata Bu itu nggak gampang marah ya. Ternyata enak ya orangnya. Kita bisa diajak bicara gitu. Saya sadari, saya ketika anak bikin pelanggaran tuh awalnya langsung nyut. Dan kita harus kendalikan diri kita juga. Kemudian murid akan tersakiti, murid tidak dibuat tidak nyaman. Kalau yang hukuman pasti tersakiti, hatinya sakit, marah. Ini hanya tidak nyaman kalau di sini anak mendapatkan penguatan. Karena apa? Dia tidak disudutkan. Nah ini beberapa hal yang banyak. Peraturannya kamu harus. Nah, itu kan ini. Peraturannya adalah kamu harus, itu masih saya sekali itu. Banyak saya sadari kita harus berubah. Apa peraturannya? Kalau konsekuensi pertanyaannya pasti ini. Apa peraturannya? Mampu nggak kamu melakukannya? Nah itu. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaikinya. Anak diberi keleluasaan untuk memperbaiki. Jadi itu restitusi. Kemudian kita sudah melangkah ke fase. Tadi fase pertama dengan terjadi terbentuklah budaya positif. Kemudian inilah kalau kita ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena
karena terlambat ke sekolah. Mencatat itu hukuman. Sebab apa? Sebab tidak ada perencanaan. Di sini yang saya tanyakan misalnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran. Kenapa di sini konsekuensi? Nah, sudah ada kesepakatan. Hukuman itu langsung lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat tadi di sekolah. Nah, itu hukuman. Maka kita coba, kita coba praktekkan. Saya juga berusaha menggali bahwasanya kita ini masih di sini loh. Kita ini masih di sini loh. Masih hukuman dan konsekuensi. Kita itu masih di sini, belum pada sampai restitusi. Ya nggak apa-apa, yang namanya juga berproses, dan kita berproses bersama-sama. Kemudian setelah kita pahami kebutuhan mereka, bagaimana sikap kontrol kita? Sikap kontrol kita ini ada nggak ya? Ini loh poinnya. Kita dalam saya mengikuti guru penggerak itu kita dikategorikan 5 sikap kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kalimatnya terlalu banyak. Kita coba ada videonya. Nih, kita coba. Jenengan di posisi mana? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini yang tipe pertama ya, tipe penghukum. Ini tipe kedua, pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Ini tipe yang ke Selamat berikutnya. pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini pemantau. Ini tadi seperti teman. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang terakhir, posisi manajer. Naren! Ini yang Selamat tipe pagi, paling Bu. ideal ya. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah tipe kontrol yang ini. Kita masuk yang mana kira-kira? Saya itu tipe yang pertama ya, betul. Jadi seringnya begitu. Setelah saya mengikuti grup bergerak, kita ternyata kita pada tipe-tipe itu, sehingga keyakinan atau membangun sebuah kesadaran intrinsik nggak akan terbentuk kalau kita ada di tipe ini. Jadi tipe 1 dan kedua itu identitasnya gagal. Maksudnya gini, tidak akan bisa membangun kesadaran intrinsik dari siswa, karena yang ada langsung marah atau anak dibuat merasa bersalah, sehingga gara-gara dia si ibunya jadi dimarahi kepala sekolah atau bagaimana itu. Nah, tipe yang berikutnya ini tipe yang sukses dalam mengontrol. Hanya saja kenapa kok tipe yang ketiga dan keempat itu masih masih kurang? Karena apa? Di situ kurang membangun intrinsik atau membangun kesadaran dari dirinya sendiri. Kalau yang ketiga, yang manajer itu
menggunakan restitusi tadi, minta dengan identitas. Kamu kenapa terlambat? Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Nah, dia bercerita. Kalau keyakinan mana yang kamu langgar? Terus bisa nggak kamu memperbaikinya? Kemudian kamu perbaiki dengan cara apa? Dia akan diberi pertanyaan yang solusinya itu dari dia sendiri. Tapi kalau tipe pemantau sama tipe teman, kalau teman kan, wes ini tak atur kamu terlalu friend ya. Itu absen itu tak atur wes kamu masuk kelas ya. Terlalu friend. Jika anak itu kadang kurang apa? Kurang berwibawa. Nah kemudian kalau pemantau itu anak kamu udah tahu hukumannya apa, lakukan hukuman itu. Dia hanya akan menjalankan rutinitas. Kalau aku salah, ya aku ini ya sudah. Tapi kesadaran untuk membangun itu. Nah, kenapa ini kita mau membangun anak-anak yang nggak gampang marah, yang nggak gampang emosian. Tapi kalau kita ada di tipe 1, betapa saya ini terus saya sadar ya, saya ini pengen begitu, ternyata saya itu ada di posisi 1. Ya sehingga apa ya, gampang marah, tipe penghukum ya. Nah ini, maka saya rubah. Nah saya coba ke anak saya. Anakku lanang nih ya, Dok. Gimana gitu. Nah itu saya coba. Oh ternyata beda, hasilnya pun beda. Dia jadi mau bercerita ke saya. Yang awalnya ketemu saya aja udah takut, dilu. Menghadap saya terus dilu. Ketemu saya itu, kamu sini, terus dilu. Baru saya coba tanya, kamu kenapa begini? Baru dia cerita. Terus kira-kira itu langgar gak ya? Dia melanggar. Terus kamu bisa nggak ya perbaiki itu? Nah itu mulai dia muncul. Nah itu adalah tipe manajer ya. Kita bangun, mari kita bangun. Karena kalau kita mau membangun budaya positif ke anak-anak terkait kebersihan, terkait apa, kalau kita nggak bangun diri kita dan cara kontrol kita, maka nggak akan terbangun sebuah budaya. Nah ini yang harus kita renungkan. Nah ini peraturan sekolah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nanti ya yang wali kelas lakukan ini. Ini peraturan sekolah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini semuanya ada klasternya. Kalau peraturan sekolah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, yang mau kita bangun ini yang di bawah ini. Yang di bawah ini. Dimana nanti kita itu bangun keyakinan kelas. Jangan sampai kita yang fokus pada peraturan dan kesepakatan kelas. Anak diminta bikin kesepakatan tapi mereka yakin tidak bisa menjalankan, itu repot. Yang kita bangun ini keyakinan kelas. Kita bangun keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keselamatan atau untuk polisi? Atau biar nggak ditilang. Kalau ini peraturan, maka yang ada anak hanya akan memakai helm ketika ada polisi. Jadi nggak ada polisi. Itu berlaku pada kita. Saya sekarang kalau mau menerapkan keyakinan kelas, saya keluar rumah, masa sendiri tak boleh helm saya. Kadang juga mau ya, tapi kita berusaha itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan uji masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Kalau yang dibangun itu keyakinan, maka yang ada mengerjakannya itu dengan tulus. Itu maksudnya keyakinan kelas. Itu yang kami maksud. Kenapa yang harus dibangun keyakinan kelas, bukan peraturan dan bukan kesepakatan. Yang Bapak Ibu wali kelas coba terapkan di kelas ya, usahakan membangun keyakinan kelas. Itu sehingga anak-anak itu yakin, tidak hanya kalau saya ngaji ya, lampu merah itu untuk polisi, untuk kita atau untuk semuanya? Untuk semuanya. Kalau saya klik umum melanggar lampu merah, tauhidnya dipertanyakan loh. Karena Allah itu mau melihat. Sementara lampu merah itu ketika kita melanggar, itu kita melanggar dan membahayakan orang lain. Nah ini juga termasuk keyakinan itu bertauhid. Kemudian ini bedanya, selalu kembalikan dulu ke tempatnya. Keyakinan kelas itu tanggung jawab atas semua perbuatan yang diperbuat. Atau gini kalimatnya, contoh kalimat kesepakatan dan kalimat keyakinan.
Jadi mohon ditambahkan. Jadi saya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kalimat tanggung jawab itu disematkan ya. Sehingga nanti kalau di kelas itu kalimatnya itu ini, sehingga bukan kalimat apa? Kalimat itu. Nanti yang jadi wali kelas, langsung diterapkan di kelasnya. Ya betul. Iya. Kenapa hal ini bagus? Maka perlu saya punya apa ya, punya keinginan itu diterapkan benar-benar dan semua belum sepakat ya. Kira-kira SMA 2 Mei. Iya. Kalau belum ada ya, gak ada. Kasih di sini dulu nama komputer langsung. Kasih dia akan lembang itu. Dia akan lembang. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini kemudian ini yang mau kita tuju dari tahapan kita yang awal tadi. Ini tujuan kita. Tadi kita sudah saya mau sempat mundur. Ini tahapan kita tadi ya. Ini ya, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, 5 kontrol. Ini anak-anak, ini kita. Keyakinan kelas. Yang terakhir adalah disiplin positif. Apa disiplin positif? Nah, ini yang kita mau diambil. Disiplin positif. Ingat sedikit. Disiplin positif adalah salah satu cara mendidik anak, mengajak anak untuk mampu mengontrol dirinya sendiri, menguasai diri untuk membangun motivasi intrinsik, tidak karena gurunya, tidak karena peraturan, tidak karena kesepakatan. Membangun motivasi intrinsik agar anak dapat memilih tindakan mengacu pada nilainya dan dihargai serta disepakati bersama. Jadi disiplin positif ini maksudnya anak itu nggak ada peraturan, nggak ada perintah, tidak dipaksa, mereka sadar dengan sendirinya kayak Jepang tadi. Itu disiplin positif. Nah, ini target kita begitu. Baru dari situ kita akan membentuk budaya positif. Ini langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Ini langkahnya. Kembali ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi saya membuat sebuah program. Sebenarnya itu wali kelas ini. Minggu pertama, langkah membangun budaya positif, berkolaborasi dengan kepala dan pimpinan untuk mendapat dukungan implementasi rancangan program. Sosialisasi kepada warga sekolah ini saya bersosialisasi tentang budaya positif. Membuat atau menyusun kesepakatan keyakinan kelas oleh masing-masing wali kelas dengan murid melalui forum diskusi di kelas dan penandatanganan kesepakatan bersama. Jadi jadinya nanti di kelas diskusi sama anak-anak, gawe kesepakatan. Lalu buat kata-katanya itu keyakinan, sehingga nggak hanya kesepakatan, diyakini bersama. Kita coba ya. Lalu minggu kedua, tugas saya ini minggu keduanya melaksanakan aksi terhadap penerapan di sini. Aksi terjadinya kesepakatan dan menjadwalkan wali kelas masuk dalam kelas. Ini sudah saya lakukan. Saya sudah jadwal dengan melakukan aksi. Kemudian minggu ketiga melakukan observasi dengan meminta murid melakukan penilaian diri sendiri. Kira-kira nanti saya pengennya wali kelas coba menanyakan kamu sudah sejauh mana melaksanakan kesepakatan atau keyakinan ini di kelas, sejauh mana pelaksanaan. Kalau tidak maksimal, nah cek maksimal piye itu coba hari minggu ketiga melaksanakan operasi terhadap meminta wali kelas dan guru untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan. Jadi selain dengan meminta anak-anak, nanti wali kelas akan melaksanakan penilaian. Supaya tak kuat, nah nanti kita evaluasi. Saya akan mengobservasi anak-anak dan mengobservasi wali kelas ini untuk membangun budaya positif. Kemudian ini yang terakhir, nanti rapat rutin evaluasi wali kelas, pimpinan dan BK. Nanti ini ya, karena ini kita bersama sudah saya sampaikan lupa untuk kesempatannya, karena tidak mungkin membangun sebuah budaya itu instan, maka harus semuanya wali kelas dijadwal, ada program bertemu dengan wali kelas, terus dalam forum rapat evaluasi nanti ini. Nah setelah ini masih kita diskusi apa yang bisa kita terapkan di dalam proses budaya positif ini. Ini sudah selesai.
Ini ya Pak ya, saya memang senang kayak gini ya. Iya. 10 tahun saya jadi guru SD, itu semua gurunya konsisten Pak. Iya. Artinya kita nggak bisa ngatur anak di kelas kita sendiri kalau kita nggak sepakat dengan semua guru. Kalau kita kayak gini rusak nanti. Contohnya makan pagi, mereka itu selalu mengawal waktu. Ketika kita masuk pas tepat waktu, mereka pasti protes guru itu boleh, guru itu boleh. Tapi kok itu nggak boleh? Akhirnya yang menjalankan peraturan itu yang kena. Jadi sebelum itu diterapkan untuk kesepakatan siswa, usul ya Pak, boleh ditolak ya. Jenengan tolong sepakat dengan wali kelas peraturan bagaimana kita harus konsisten gitu loh. Soalnya kalau satu guru konsisten satu enggak, nanti akan terjadi ketimpangan. Lima aja ketimpangan ketika berbeda proyek ya. Apalagi yang peraturan yang kita sepakati bersama. Terus yang kedua yang saya amati, anak-anak itu sebenarnya krisis contoh. Ngapunten, saya nggak membanding-bandingkan, tapi ketika mereka disuruh sholat nggak mau, itu karena dulu semua guru itu ikut. Terus itu budaya positif yang jenengan bilang redesi seperti itu nggak dihargai, yang jenengan bilang jadi kayak kedisiplinan apa yang dihargai itu belum yang tinggi. Jenengan pernah berdiskusi dengan saya masalah itu. Terus kemudian kadang-kadang kita masuk ketika sholat Jumat selesai, tapi ada guru yang masuknya jam 8 kurang. Akhirnya apa? Anak ini sudah morat-marit di kelas. Dia ngapunten nggih, ini hanya usul aja. Tapi kalau budayanya sekarang seperti itu ya terserah ya, kembali ke diri masing-masing. Nah makanya ini kan sebuah diseminasi ajakan ya. Kalau kita mau membangun sebuah budaya, kita kan responnya ada. Ternyata kan harus semua. Nah makanya berarti kan untuk nyampe kita dari tentang budaya. Bagaimana kita mengendalikan siswa dengan sistem kontrol yang tadi itu? Seandainya teman-teman tahu. Dan sebenarnya ingin saya sampaikan gini, forum dulu. Tapi kita coba sampaikan ke forum yang lebih luas biar semuanya satu visi. Nanti teman bergerakkan melanjutkan. Jam masuk sekolah 6.45 jam 6.45 jam 7 sudah harus sholat duha semua. Bahkan dulu yang ketinggalan saya kenal doa kita yang sudah cuma lari bener-bener tidak merasa bersalah dari atas karena kita juga konsisten dengan terus ini juga untuk menjadi manajer anak melakukan apa saja itu kita memang harus punya kedekatan dengan anak. Kalau mereka kita nggak ikat, kita mau mereka kayak apa itu susah. Intinya itu bukan alasan kenapa mereka melanggar. Itu nanti pasti akan terjadi. Tapi intinya gini, kita ini kan berharap bangunan budaya positif ini kita coba bangun. Ternyata kan ada hal-hal yang dari kita, saya sendiri mengikuti materi ini, saya terkoreksi diri saya sendiri. Ternyata kalau mau membuat sebuah budaya positif itu harus melibatkan semua stakeholder, semua elemen, dan itu disepakati oleh semua yang terlibat. Dan ketika itu maka dilaksanakan bersama-sama. Dan makanya usulan yang pertama saya mau satu dulu, yaitu kebersihan. Itu satu dulu itu nanti kita melangkah ke yang lain. Kemarin sudah disepakati di wali kelas nanti akan ada hari bersih. Satu hari itu di mana seluruh elemen sekolah itu bersih-bersih bersama-sama. Itu kemarin diusulkan oleh teman-teman wali kelas dan itu akan kita coba realisasikan. Kesepakatan untuk bersih itu satu titik dulu. Nanti kalau itu sudah berhasil kita coba ke titik berikutnya, itu saja untuk ini. Ini kan untuk wali kelas sudah ada beberapa tempat sekolah. Nanti kalau target awalnya adalah tentang kenyamanan Ya, itu dulu. automatically ya, berarti kan hanya bahas soal itu dulu. Ya, untuk target awal. Berarti kan kesepakatan biasanya itu gimana sih kalau kita di kelas itu merasa nyaman, maunya seperti apa? Ya, boleh. Dan kita buat kesepakatan baru harus seperti apa?
Itu dulu kesepakatan di kelas pun itu dulu. Nah, nanti akan saya share melalui WA bahwasanya nanti kesepakatannya ini dulu satu poin dulu. Nanti setelah itu kita bangun kesepakatan lagi. Karena ini setiap minggu paling lama satu kelas. Nanti ada evaluasi di nanti berikutnya. Kalau semester depan kita mau evaluasi besar-besaran misalnya tahun ajaran kita terapkan mungkinnya pengalaman yang dulu pernah terjadi. Ya tapi kan semuanya akan tidak nyaman di awal itu. Semuanya kan tidak nyaman di awal. Contoh misalnya biasanya baru akhirnya bisa. Oke. Katanya ada apa ya, kata-kata yang membedakan antara hukuman dengan peraturan sama itu kan ada sendiri kata-katanya. Dari tadi kan ya. Prinsipnya itu gini loh. Kita Kita itu membangun keyakinan loh. Dengan kata-kata itu kita membangun keyakinan. Contoh yang kecil aja, kita pakai helm itu apa sebenarnya? Kalau keyakinan kita untuk keselamatan. Sehingga kalau peraturannya itu ditilang, kalau ada polisi, kalau peraturannya itu yang berkendara motor itu harus pakai helm, itu peraturannya. Yang berkendara motor itu wajib pakai helm. Tapi kalau keyakinan untuk keselamatan, maka menggunakan helm. Nah, sehingga yang dibangun itu. Karena kesannya kalau peraturan tidak bisa dilawan, kalau keyakinan sudah dari dirinya sendiri. Harapannya itu. Kalau budaya positif itu membangun intrinsik, tidak faktor eksternal. Makanya di dalam ini saya juga masih berpikir kita masih jauh dari ini. Tapi kalau kita tidak mencoba, terus kosong ini terus. Ya, kalau peraturan itu seakan-akan menyatakan hidupnya. Betul. Kalau ya dari diri. Betul. Seperti yang Jepang tadi, kenapa mereka bersih, terus mereka mau mengambil sampah walaupun di negara orang, walaupun kalah tetap dia mengambil sampah. Terus di stadion, kenapa dia tetap mengambil sampah padahal itu yang lain, negara lain, supporter lain itu nggak peduli kebersihan, tapi dia tetap membersihkan itu dan dia tidak akan meninggalkan stadion sebelum stadion itu bersih. Nah itu apa berarti? Tentukan, mari kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membuat kesepakatan agar kelas kita bersih dan nyaman, sehingga membuat kalian merasa betah di dalam kelas untuk belajar. Untuk itu saya akan membagikan sticky note agar kalian menuliskan apa keinginan kalian agar kelasnya menjadi nyaman. Ini ya, saya bagikan. Ibu kasih waktu 1 menit agar kalian menempelkan di dalam papan tulis. Silakan. Waktu sudah selesai. Silakan menempelkan di papan. Ada 2 orang wakil dari kalian untuk membacakan apa keinginan dari teman kalian. Silakan yang mau mewakili temannya. Langsung aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kesepakatan dari salah satu kesepakatan bersama dari 11 IPA 2. Yang pertama, kebersihan kelas diperketat kembali. Yang kedua, kami berusaha mungkin untuk belajar dengan rajin serta tetap masuk ketika kegiatan belajar mengajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini ada satu anak lagi yang ingin kelas ini sebagai rumah kedua. Dari dulu dia ingin membuat kesepakatan kelas ini sebagai sangat nyaman, yaitu dengan cara tiket berjalan, dilarang membuat sampah sembarangan, karena kenyamanan mempengaruhi belajar dalam kelas. Terima kasih. Agar kelasnya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Irawan, kelas 11 IPA 2 dari sekolah SMA Awad Hashim Teguirun Jombang. Alhamdulillah, di hari yang barokah ini kami sudah melaksanakan peraturan kesepakatan keyakinan kelas. Dengan ini insya Allah kami dapat melakukan peraturan secara bersama-sama. Manfaat apa yang sudah dapat kita dapatkan di peraturan ini? Yang pertama, siswa-siswi SMA Awad Hashim dapat lebih disiplin ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Yang kedua, siswa-siswi SMA Awad Hashim dapat melaksanakan kegiatan kebersihan. Hal ini dapat menjadikan kelas bersih dan nyaman ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Yang ketiga, siswa-siswi SMA Awad Hashim dapat menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Menurut saya, dengan adanya peraturan kesepakatan kelas ini, siswa-siswi SMA Awad Hashim dapat menciptakan suasana yang positif di sekolah kita yang tercinta ini, SMA Awad Hashim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Harismadati. Saya adalah guru matematika di SMA Awad Hashim. Saya juga sebagai wali kelas di 10-7. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Arifin Ali Purwadi, saya jadi memahami apa sih itu perbedaan antara peraturan, hukuman, restitusi, dan konsekuensi, serta kesepakatan kelas. Dulu di kelas 10-7, untuk kebersihan kelas, jika anak-anak tidak piket, maka akan didenda. Ternyata hal tersebut tidak membuat mereka jerah. Namun setelah saya mengikuti pelatihan diseminasi budaya positif ini, saya menerapkan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, hasilnya luar biasa. Ternyata anak-anak memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk membersihkan kelas, serta mereka merasa memiliki kelas mereka. Insya Allah kedepannya saya akan membuat kesepakatan lain dengan anak-anak supaya pembelajaran di sekolah semakin kondusif dan teratur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.